Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakirona Faldini dari kelas Analisis Multivariat 1 kelas B dengan NIM 2050905001110002. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Principal Component Analysis atau PCA dengan RStudio. Untuk data yang akan digunakan pada analisis kali ini berjudul Indikator-Indikator Pendidikan di Pulau Sumatera tahun 2021 dengan sumber data website Badan Pusat Statistik atau BPS Indonesia. Untuk variabel yang akan diteliti pada kesempatan kali ini, itu ada 7 variabel. Dengan variabel yang pertama adalah tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir 1 tahun sebelum usia dasar. Variabel kedua, rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari sama dengan 15 tahun. Variabel ketiga, angka partisipasi kasar atau APK anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang keempat, angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Yang kelima, angka melek huruf pendidikan berumur 15 tahun ke atas. Yang keenam, angka melek huruf umur 15 sampai 24 tahun. Dan yang terakhir, yang variabel ketujuh adalah angka melek huruf pendidikan umur 15 sampai 59 tahun. Berikut adalah data yang akan digunakan untuk analisis kali ini. Baik, ini untuk menggunakan RStudio. Langkah pertama dalam menggunakan RStudio ini adalah menginput data yang akan saya gunakan ke RStudio-nya dengan menggunakan library read Excel dan dengan menggunakan fungsi read_Excel. Di sini saya mendefinisikan data yang akan saya gunakan ini menjadi data 1. Lalu jika di-run akan tertampilkan data yang digunakan atau data yang sesuai yang sudah saya share tadi di PowerPoint sebelumnya. Lalu di sini saya gunakan variabel baru yaitu variabel data underscore PCA untuk mengambil data dari data 1 tapi hanya diambil angka-angkanya saja tanpa nama-nama provinsi ini. Jika saya run akan menghasilkan data seperti ini yang hanya berisi angka-angka. Lalu langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan standarisasi data. Di sini saya menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh RStudio yaitu scale dengan objek yang dipakai adalah objek data underscore PCA atau variabel data underscore PCA yang sudah didefinisikan sebelumnya. Pada output akan keluar data-data yang sudah distandarisasi seperti berikut. Lalu yang dilakukan setelahnya adalah mencari matriks ragam-ragam atau varian kovarian. Dengan di sini saya mendefinisikan variabel data underscore cov dan menggunakan fungsi yang sudah ada di R atau fungsi yang sudah built-in R. Cov buka kurung data underscore PCA atau data di awal yang sudah didefinisikan. Jika di-run akan mengeluarkan matriks ragam-ragam seperti berikut. Setelah didapatkan matriks ragam-ragam, dicari nilai eigen dan vektor eigen untuk mengetahui berapa komponen utama yang terbentuk pada data yang saya gunakan ini. Di sini saya mendefinisikan variabel data underscore eigen dengan menggunakan fungsi eigen buka kurung data underscore cov atau variabel yang sudah didefinisikan pada saat membuat matriks ragam-ragam. Jika di-run akan mengeluarkan output seperti ini. Pada fungsi eigen ini, itu akan mengeluarkan atau menghasilkan output ada dua, yang pertama values dan yang kedua vectors, atau bisa dibilang yang values ini adalah nilai eigen dan yang vectors ini adalah vektor eigen. Setelah mencari nilai eigen dan vektor eigen, di sini saya mencari PCA atau Principal Component Analysis atau analisis komponen utama dengan menggunakan script plot. Digunakan fungsi plot menggunakan data eigen values atau yang sudah didapatkan tadi di sini. Lalu dengan xlab atau dengan sumbu x bernama eigen value number, sumbu y bernamakan eigen value size, dan judul dari script plotnya adalah script plot penelitian.
Lalu di sini saya menuliskan lines buka kurung data eigenvalues itu untuk untuk membuat garis yang menghubungkan antara titik-titik di dalam script plotnya. Dan di sini ada outline H sama dengan 1 colored dengan ini 7, yaitu maksudnya nanti di script plot saya akan memunculkan garis merah pada saat eigenvalue-nya itu 1. Atau mungkin bisa saya coba run. Ini adalah script plot yang tanpa garis sama sekali. Lalu jika di run yang bagian lines, akan memunculkan garis pada script plot. Dan jika di run yang outline, akan memunculkan garis merah pada script plot saat eigenvalue-nya itu adalah 1. Tuh. Lalu di sini selain digunakan script plot atau dengan cara manual, sini saya juga mencoba untuk mencari PCA atau analisis komponen utama dengan built-in R atau dengan fungsi PRCOM. Di sini saya mendefinisikan variabel hasil PCA menggunakan fungsi PRCOM dengan X yang dipakai atau data yang dipakai adalah data underscore PCA dengan scale-nya true, center true. Lalu di sini dicari names hasil PCA, di run summary hasil PCA. Dari summary hasil PCA akan diketahui cumulative proportion dari data yang diteliti. Lalu yang terakhir adalah hasil PCA rotation atau menghasilkan rotasi dari hasil PCA atau analisis komponen utama yang sudah dihitung tadi sebelumnya. Sekarang balik lagi kepada PowerPoint untuk interpretasinya. Dari output-output yang sudah dapat tadi, yang pertama ini ada data eigennya atau eigenvalues dan ada script plot. Output tersebut adalah cara manual untuk menentukan jumlah komponen utama dengan menunjukkan bahwa dari 7 variabel yang diteliti, terdapat 3 variabel yang memiliki nilai eigen lebih dari 1. Itu dapat dilihat di sini. Dari nilai-nilai eigen yang ada di sini, yang lebih dari 1 adalah hanya 3 variabel, 6,5, 1,6, dan 3,69 ini. Lalu, sehingga komponen utama yang terbentuk yaitu 3 komponen. Begitu pula dengan script plot yang dihasilkan menunjukkan 3 variabel yang memiliki nilai eigen lebih dari 1. Atau bisa dilihat di sini, jadi hanya ada 3 variabel yang berada di atas garis merah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 komponen utama terbentuk. Lalu selanjutnya untuk output summary hasil PCA, itu komponen utama terbentuk sebanyak variabel dengan proporsi kumulatif varian terhadap total varian mencapai 80%. Nah, dari output di atas ini menunjukkan bahwa dilihat dari proporsi kumulatif atau cumulative proportion di screenshotannya, 3 komponen dengan nilai eigen lebih dari 1 dapat menjelaskan varian dari komponen sebesar 82,41% atau bisa disebut 82%. Jadi dari PC1, PC2, dan PC3 itu dapat disimpulkan terdapat komponen utama sebanyak 3 komponen karena di PC3 ini cumulative proportionnya sudah mencapai 82%. Lalu selanjutnya ada hasil PCA rotation atau rotasi dari hasil PCA. Dengan interpretasi, pada kasus ini terdapat 3 variabel yang menjadi komponen utama sehingga digunakan kolom 1 sampai 3, yaitu PC1, PC2, dan PC3. Persamaan komponen utama yang terbentuk adalah ada 3. Yang pertama, KU1 atau komponen utama 1 sampai dengan 0,3815x1 itu diambil dari output yang ada di screenshotan di atas. 0,3815x1 min 0,4715x2 plus 0,3428x3 min 0,3517x4 min 0,4728x5 min 0,0016x6 min 0,4091x7. Dengan koefisien terbesar pada komponen utama 1 ini ada terletak pada X1, yaitu tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir atau 1 tahun sebelum usia dasar. Lalu untuk komponen utama yang kedua,
dilihat dari output yang sudah di-screenshot di atas juga, dengan koefisien terbesarnya itu terdapat pada X6, yaitu angka naik huruf umur 15-24 tahun. Dan yang terakhir ada komponen utama ketiga, itu dilihat dari hasil output di atas juga, dengan koefisien terbesar X4, yaitu angka partisipasi kasar atau APK pada perguruan tinggi atau PT. Baik, sekian penjelasan tentang Principal Component Analysis dengan menggunakan RStudio dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.